Hai pecinta sepak bola tanah air. Kali ini Timnas PES akan menyajikan berita pilihan untuk kalian. Di antaranya, keputusan janggal wasit asal Cina dan Thailand rugikan Timnas U23. Bangga dengan kehebatan Indonesia, Ole Romani siap bersinar bersama Timnas. Ngamuknya STY berujung kartu kuning. Gelandang Uzbekistan takjub oleh permainan Timnas U23. Jadi, simak terus berita Timnas PES selengkapnya. Timnas U23 tumbang di babak semifinal. Pertemuan Timnas Indonesia U23 versus Timnas Uzbekistan U23 tersaji di Stadion Abdullah bin Khalifa Stadium Qatar. Timnas Indonesia U23 harus bermain dengan 10 orang saja dalam laga ini usai Rizky Ridho di kartu merah wasit. Garuda Muda gagal menembus babak final usai tumbang dengan skor 0-2. Tetapi pasukan Sintayong masih akan berlaga lagi dalam perebutan posisi ketiga di Piala Asia U23 2024. Laga perebutan posisi ketiga Piala Asia U23 2024 menjadi penting bagi Timnas Indonesia U23. Pasalnya, laga itu akan menentukan apakah Garuda Muda bisa lolos otomatis ke Olimpiade Paris 2024 atau harus menentukan nasibnya melalui babak playoff jika finish di urutan keempat pada Piala Asia U23 2024. Pada menit ke-26, pelanggaran keras dilakukan kepada Witan saat membawa bola ke kotak penalti Uzbekistan U23. Wasit sempat memberi Garuda Muda tendangan bebas tepat di samping kotak penalti Uzbekistan U23, tetapi kemudian menganulirnya usai menilik VAR. Padahal jelas terlihat justru Witan dilanggar di dalam kotak penalti. Tak hanya sampai di situ, gol Timnas yang dianulir oleh wasit juga berbau kontroversial. Wasit asal Thailand melihat dari sisi belakang gawang, bukan dari arah yang sejajar. Jelas juga Sananta dalam posisi onside. Laga panas yang terjadi antara Timnas U23 melawan Uzbekistan meninggalkan banyak kontroversi yang merugikan Timnas Indonesia. Keputusan-keputusan wasit di dalam lapangan maupun VAR benar-benar tak masuk akal. Timnas Indonesia seolah dilarang untuk memenangkan pertandingan. Pelatih Timnas U23 Sintayong nampak tak terima dengan banyaknya keputusan yang merugikan. Pria asal Korea itu marah dan mengamuk wasit di pinggir lapangan. Akibatnya STY mendapatkan kartu kuning. Gelandang bertahan Uzbekistan Omar Ali Rahmonaliev memberikan penilaiannya untuk Timnas Indonesia U23. Omar Ali Rahmonaliev sebenarnya tak asing dengan kekuatan Timnas Indonesia di berbagai level kelompok usia. Pemain asal Rubin Kazan tersebut pernah jumpa Timnas Indonesia di level usia 20 tahun. Momen tersebut saat Timnas Indonesia U20 menantang Uzbekistan pada laga terakhir Grup A Piala Asia U20 2023. Pemain Rubin Kazan itu mengakui bahwa Timnas Indonesia U23 kini lebih kuat. Kemenangan atas Korea Selatan memberi makna besar bagi kekuatan Timnas Indonesia U23 di mata Omar Ali Rahmonaliev. Ucapan mantan asisten pelatih Spanyol yang kini mengarsiteki Irak yakni Jesus Casas terhadap Timnas Indonesia tampaknya telah terbukti. Ketika itu, ia menyuruh negara-negara lain untuk mewaspadai kekuatan baru Timnas Indonesia di level Asia saat bertanding di kualifikasi Piala Dunia 2026. Kendati demikian, Timnas Indonesia pada akhirnya juga diperhitungkan di level U23 usai serangkaian tren positif yang didapat di Piala Asia. Pencapaian Garuda Muda ke semifinal Piala Asia U23 tak terlepas dari performa memukau mereka di sepanjang turnamen setelah meraih 3 kemenangan beruntun. Banyak pihak yang tidak menyangka jika Timnas Indonesia bisa melangkah sampai babak semifinal di Piala Asia U23 hingga berpeluang tampil di Olimpiade Paris 2024. Hal ini karena status Garuda Muda yang hanya sebagai tim debutan sampai dijuluki kuda hitam di antara kontestan-kontestan Piala Asia U23 lainnya yang berpengalaman.
Striker FC Utrecht berdarah keturunan Indonesia oleh Romani dikabarkan oleh Ragnar Aratmangun semakin bersemangat memperkuat timnas Indonesia. Penampilan hebat Garuda Muda di Piala Asia U23 ternyata mendatangkan berkah untuk PSSI. Pasalnya itu akan mempermudah federasi memulangkan para pemain keturunan. Striker FC Utrecht oleh Romani yang sebelumnya sudah dihubungi oleh Erick Thohir untuk dinaturalisasi, mulanya mengatakan tidak ingin terburu-buru untuk menerima tawaran membela skuad Garuda. Sang pemain masih berharap untuk mendapatkan panggilan dari tim nasional Belanda. Namun mimpi Romani untuk memperkuat skuad oranye sepertinya bakal sulit terwujud, pasalnya timnas Belanda masih punya striker top seperti Cody Gakpo dan Memphis Depay. Kabar ini dibocorkan langsung oleh Ragnar Aratmangun di mana bomber Fortuna Sittard ini menyebut bahwa oleh Romani sedang memikirkan dengan baik panggilan dari timnas Indonesia. Seperti diketahui, Daryl Verdonk selaku kakak dari fullback kiri NEC Nijmegen yang digadang-gadang segera memperkuat timnas Indonesia, Kelvin Verdonk, membuat postingan yang mengejutkan. Di akun Instagramnya @darylverdonk1 memberi informasi bahwa dirinya tengah berada di dalam pesawat. Ia pun menulis "Off to Indonesia" yang menegaskan pria yang berprofesi sebagai petarung ini akan menuju ke tanah air. Hal itu pun menimbulkan spekulasi bahwa Kelvin Verdonk juga ikut ke Indonesia bersama Daryl Verdonk. Kemungkinan itu juga diperkuat dengan kode yang diposting oleh Arya Sinulinga. Verdonk sendiri menjadi incaran STY untuk memperkuat timnas. Bukan tidak mungkin jika Verdonk tiba di Indonesia untuk mengurus proses naturalisasinya. Legenda Manchester United Robin van Persie dikabarkan bakal tangani SC Heerenveen di musim depan. Di saat bersamaan, nasib dua pemain timnas Indonesia Nathan João dan Tom Haye sedang terancam. Legenda Arsenal tersebut masih bekerja untuk tim Akademi Feyenoord, namun tawaran untuk menangani tim utama menggoda dirinya. Jika Van Persie datang ke SC Heerenveen dalam waktu dekat, maka dua pemain timnas Indonesia Nathan João dan Tom Haye bakal berkesempatan dilatih olehnya. Namun itu kemungkinan besar tidak akan terjadi jika mantan striker Arsenal tersebut datang pada bursa transfer musim panas mendatang. Alasannya karena kontrak Tom Haye bersama Heerenveen akan berakhir pada 30 Juni mendatang. Hingga sejauh ini belum ada kejelasan mengenai masa depan gelandang timnas Indonesia itu. Demikian pula dengan Nathan João, bek kiri timnas Indonesia itu hanya dipinjam hingga 30 Juni dari tim pemiliknya Swansea City. Jadi jika Van Persie tiba setelah musim ini berakhir, maka dua pemain timnas Indonesia Tom Haye dan Nathan João kemudian tidak sempat bersua dengan legenda Manchester United tersebut. PSSI mengumumkan 37 pemain yang dipanggil ke timnas Indonesia U20. Dari 37 pemain yang dipanggil, ada 2 pemain diaspora. Kedua pemain itu ialah Balbar Jardim dari Sao Paulo FC dan Marcelino Samaola dari Youth Longrons. Untuk Balbar Jardim sebelumnya, ia memperkuat timnas Indonesia U17 di Piala Dunia U17 2023. Pemanggilan ini sebagai persiapan untuk mengikuti Piala AFF U19 2024 dan juga kualifikasi Piala Asia U20 2024. Rencananya Piala AFF U19 2024 akan digelar pada Juli mendatang. Sementara kualifikasi Piala Asia U20 2025 akan digelar pada September mendatang. Pemanggilan ini menuai banyak pertanyaan mengenai pemain diaspora. Dari sekian banyak pemain keturunan yang berkualitas, mengapa Indra Syafri hanya memanggil 2 pemain diaspora saja?